revolusi grafis video game dari titik piksel menuju dunia yang nyaris nyata 4. Pada hari ini, kita dapat memainkan video game dengan grafis yang begitu realistis hingga terkadang sulit dibedakan dari dunia nyata. Wajah karakter mampu menampilkan ekspresi yang sangat halus. Cahaya matahari memantul di permukaan air dengan begitu alami. Bayangan bergerak mengikuti arah sinar, dedaunan bergoyang tertiup angin, dan setiap detail lingkungan tampak hidup. Namun semua kemajuan luar biasa itu tidak muncul begitu saja. Grafis video game yang kita nikmati saat ini merupakan hasil perjalanan panjang selama lebih dari 50 tahun. Sebuah perjalanan yang dipenuhi inovasi, kegagalan, persaingan, dan impian para insinyur yang terus berusaha menghadirkan dunia virtual yang semakin nyata. Untuk memahami bagaimana semua itu bermula, kita harus kembali ke awal tahun 1970-an. Saat itu, industri video game masih berada pada tahap yang sangat sederhana. Bahkan istilah grafis video game terdengar terlalu mewah. Game pertama yang dikenal luas adalah Pong, sebuah permainan tenis elektronik yang hanya terdiri dari 2 garis vertikal dan sebuah kotak kecil yang bergerak bolak-balik. Tidak ada karakter. Tidak ada cerita. Tidak ada warna yang memukau. Hanya beberapa bentuk sederhana berwarna putih di atas layar hitam. Meski terlihat sangat primitif jika dibandingkan dengan standar saat ini, Pong menjadi sebuah revolusi. Untuk pertama kalinya, manusia dapat berinteraksi langsung dengan gambar yang bergerak di layar televisi. Kesuksesan Pong membuktikan bahwa hiburan digital memiliki masa depan yang sangat cerah. Tidak lama kemudian, berbagai perusahaan mulai mengembangkan teknologi yang lebih baik. Muncul game seperti Space Invaders yang memperlihatkan puluhan alien kecil bergerak secara bersamaan di layar. Walaupun semua objek masih tersusun dari kumpulan piksel besar, pemain saat itu merasa sedang menghadapi invasi makhluk luar angkasa. Inilah kekuatan imajinasi. Semakin berkembang teknologi, semakin berkembang pula kemampuan para pengembang menciptakan ilusi. Memasuki akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an, dunia mulai mengenal era grafis 8 bit. Teknologi ini memungkinkan layar menampilkan lebih banyak warna, animasi yang lebih halus, dan karakter yang jauh lebih mudah dikenali. Nintendo menjadi salah satu perusahaan yang memanfaatkan perkembangan ini dengan sangat baik. Melalui Nintendo Entertainment System, lahirlah karakter yang kemudian dikenal seluruh dunia. Mario. Dengan topi merah, kumis tebal, baju biru, dan gerakan melompat yang sederhana, Mario menjadi bukti bahwa sebuah karakter tidak membutuhkan grafis realistis untuk dicintai jutaan orang. Setiap piksel pada tubuh Mario dirancang dengan sangat hati-hati. Bahkan warna pakaian dipilih bukan sekadar untuk estetika. Topi digunakan agar pemain tidak perlu melihat animasi rambut. Kumis dibuat agar hidung karakter tetap terlihat jelas. Pakaian berwarna berbeda membantu memperlihatkan gerakan tangan. Keterbatasan teknologi justru melahirkan kreativitas yang luar biasa. Pada masa yang sama, dunia arcade berkembang sangat pesat. Game seperti PAC-Man, Donkey Kong, dan Galaga memperlihatkan bagaimana para pengembang mampu menciptakan pengalaman bermain yang menarik hanya dengan memanfaatkan beberapa ratus piksel. Bagi generasi saat itu, grafis tersebut terasa sangat mengagumkan. Tidak ada yang membayangkan bahwa beberapa dekade kemudian, satu karakter video game akan terdiri dari jutaan poligon. Semakin memasuki pertengahan tahun 1980-an, kemampuan perangkat keras terus meningkat. Jumlah warna bertambah. Resolusi layar menjadi lebih tinggi. Animasi mulai terlihat lebih halus. Game tidak lagi hanya menampilkan latar belakang hitam. Kini dunia permainan mulai dipenuhi langit biru, pepohonan hijau, bangunan,
awan yang bergerak, hingga efek visual yang semakin kompleks. Para pemain mulai merasa bahwa mereka benar-benar sedang menjelajahi sebuah dunia, bukan sekadar melihat gambar bergerak. Namun semua perkembangan tersebut masih berada dalam satu dimensi utama. Dunia video game masih didominasi oleh grafis dua dimensi. Karakter bergerak ke kanan, ke kiri, melompat, atau turun ke bawah. Belum ada dunia tiga dimensi yang bebas dijelajahi. Namun para insinyur di berbagai perusahaan sudah mulai memimpikannya. Mereka ingin menciptakan dunia virtual yang memiliki kedalaman. Sebuah dunia tempat pemain dapat berjalan ke segala arah. Impian itu terdengar hampir mustahil mengingat kemampuan komputer pada masa tersebut masih sangat terbatas. Tetapi sejarah industri video game selalu dipenuhi oleh orang-orang yang berani melakukan hal yang dianggap mustahil. Dan tidak lama lagi, sebuah revolusi besar akan mengubah segalanya. Revolusi yang membawa video game keluar dari dunia pixel 2 dimensi menuju era grafis 3 dimensi yang menjadi fondasi hampir seluruh game modern yang kita kenal saat ini. Revolusi grafis 3D. Saat dunia video game berubah selamanya 4. Memasuki awal dekade 1990-an, dunia video game berada di ambang revolusi terbesar dalam sejarah grafis. Selama lebih dari 20 tahun, para pemain terbiasa melihat karakter bergerak di atas layar datar. Dunia game memang semakin indah, tetapi semuanya masih tersusun dalam bentuk dua dimensi. Di balik layar, para insinyur dan pengembang mulai memimpikan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka ingin menciptakan dunia yang memiliki kedalaman. Sebuah dunia tempat pemain dapat berjalan ke depan, ke belakang, berputar, dan menjelajah tanpa batas. Mewujudkan mimpi tersebut bukanlah perkara mudah. Komputer dan konsol pada masa itu memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Untuk menampilkan satu karakter tiga dimensi saja diperlukan perhitungan matematika yang jauh lebih rumit dibandingkan grafis dua dimensi. Setiap objek harus dibentuk dari ribuan titik yang dihubungkan menjadi garis, lalu disusun menjadi permukaan yang disebut poligon. Semakin banyak poligon yang digunakan, semakin halus bentuk objek tersebut. Namun semakin banyak poligon, semakin berat pula pekerjaan prosesor. Karena itulah game-game 3D pertama terlihat sangat sederhana. Karakter memiliki wajah kotak. Tangan berbentuk balok. Lingkungan dipenuhi sudut-sudut tajam. Tetapi bagi para pemain saat itu, semua itu terasa seperti melihat masa depan. Salah satu pelopor grafis 3 dimensi adalah Sega melalui mesin arcade seperti Virtua Fighter dan Virtua Racing. Untuk pertama kalinya, pemain dapat melihat karakter bertarung dalam ruang 3 dimensi. Meskipun tampilannya masih kasar, pengalaman bermain terasa sangat berbeda. Nintendo juga mulai bereksperimen melalui Star Fox di Super Nintendo. Dengan bantuan chip khusus bernama Super FX, game ini mampu menampilkan pesawat luar angkasa berbentuk poligon yang bergerak bebas di ruang 3 dimensi. Teknologinya memang masih sederhana, tetapi menjadi bukti bahwa masa depan industri telah berubah. Lompatan terbesar kemudian datang dari Sony. Pada tahun 1994, PlayStation pertama resmi diluncurkan. Konsol ini dirancang dengan kemampuan mengolah grafis 3 dimensi secara jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Banyak pengembang yang sebelumnya terbatas oleh teknologi kini mulai berani menciptakan dunia virtual yang lebih luas. Game seperti Tomb Raider memperkenalkan petualangan di lingkungan 3 dimensi yang penuh misteri. Karakter Lara Croft dengan desain poligonnya menjadi ikon baru dunia game. Kemudian hadir Resident Evil, yang memadukan karakter 3 dimensi dengan latar belakang prarender berkualitas tinggi sehingga menghasilkan suasana horor yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun dua game menjadi titik balik terbesar dalam sejarah grafis.
Yang pertama adalah Super Mario 64. Ketika Nintendo 64 dirilis pada tahun 1996, jutaan pemain dibuat terpukau. Untuk pertama kalinya, Mario dapat berlari bebas ke segala arah dalam dunia 3 dimensi yang benar-benar terbuka. Pemain tidak lagi sekadar bergerak dari kiri ke kanan. Mereka bisa melompat ke berbagai arah, memanjat, berenang, dan menjelajahi lingkungan dengan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem kamera yang dinamis dalam Super Mario 64 bahkan menjadi dasar bagi banyak game modern. Tidak lama kemudian, Nintendo kembali menciptakan mahakarya melalui The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Game ini menunjukkan bahwa grafis 3 dimensi tidak hanya membuat dunia terlihat lebih indah, tetapi juga mampu memperkuat cerita, emosi, dan eksplorasi. Sementara itu, Sony menghadirkan Final Fantasy VII. Walaupun karakter utamanya masih terdiri dari poligon sederhana, adegan sinematiknya yang dipadukan dengan video berkualitas tinggi membuat pemain merasa sedang menyaksikan sebuah film interaktif. Banyak orang mulai percaya bahwa video game dapat menjadi media bercerita yang setara dengan film layar lebar. Memasuki akhir dekade 1990-an, hampir seluruh industri mulai meninggalkan grafis 2 dimensi sebagai standar utama. Persaingan kini berfokus pada satu hal. Siapa yang mampu menghadirkan dunia 3 dimensi paling realistis? Resolusi layar meningkat. Jumlah poligon bertambah. Efek pencahayaan mulai diperkenalkan. Tekstur menjadi lebih tajam. Karakter perlahan terlihat semakin menyerupai manusia. Namun para pengembang segera menyadari bahwa grafis bukan hanya soal membuat objek menjadi lebih rumit. Dunia virtual juga harus terasa hidup. Air harus mengalir secara alami. Api harus berkobar mengikuti arah angin. Bayangan harus berubah sesuai posisi matahari. Wajah karakter harus mampu menunjukkan emosi. Semua tantangan itu akan mendorong lahirnya teknologi baru pada awal tahun 2000-an. Teknologi yang membawa grafis video game memasuki era definisi tinggi, dunia terbuka yang luas, serta kualitas visual yang mulai sulit dibedakan dari kenyataan. Era HD, saat grafis video game mendekati dunia nyata 4. Memasuki awal tahun 2000-an, revolusi grafis kembali mengalami lompatan besar. Dunia video game tidak lagi sekadar mengejar bentuk karakter 3 dimensi. Kini para pengembang memiliki tujuan yang jauh lebih ambisius. Mereka ingin menciptakan dunia virtual yang terasa benar-benar hidup. Kemajuan teknologi prosesor dan kartu grafis membuat mimpi tersebut perlahan menjadi kenyataan. Konsol generasi baru seperti PlayStation 3 dan Xbox 360, serta komputer gaming yang semakin bertenaga, memungkinkan para pengembang menghadirkan detail yang sebelumnya mustahil diwujudkan. Inilah awal dari era High Definition atau HD. Perubahan pertama yang langsung dirasakan pemain adalah peningkatan resolusi. Jika sebelumnya karakter terlihat bergerigi dan kurang tajam, kini setiap objek tampil jauh lebih halus. Pakaian memiliki tekstur yang detail, wajah karakter menampilkan kerutan, dan lingkungan dipenuhi objek kecil yang membuat dunia terasa lebih nyata. Namun peningkatan resolusi hanyalah permulaan. Teknologi pencahayaan berkembang sangat pesat. Pada generasi sebelumnya, cahaya seringkali terlihat statis. Kini cahaya dapat berubah sesuai waktu, memantul pada permukaan logam, menembus dedaunan, hingga menghasilkan bayangan yang bergerak secara dinamis. Efek air juga mengalami perkembangan luar biasa. Gelombang laut tidak lagi berupa gambar yang berulang. Air kini mampu memantulkan langit, mengikuti arah angin, dan bereaksi terhadap gerakan karakter. Api menjadi lebih realistis. Asap bergerak mengikuti aliran udara.
Ledakan menghasilkan partikel yang menyebar ke segala arah. Semua detail kecil tersebut membuat dunia permainan terasa semakin hidup. Salah satu game yang menunjukkan kemampuan grafis generasi baru adalah Crysis. Ketika dirilis pada tahun 2007, game ini menjadi tolok ukur kemampuan komputer di seluruh dunia. Banyak gamer bahkan bercanda dengan pertanyaan yang terkenal hingga sekarang. Bisakah komputer ini menjalankan Crysis? Lingkungan hutannya begitu detail. Pepohonan bergoyang tertiup angin. Daun-daun bergerak ketika dilewati pemain. Air sungai memantulkan cahaya matahari dengan sangat alami. Bahkan bertahun-tahun setelah dirilis, Crysis masih dianggap sebagai salah satu game dengan grafis paling mengesankan. Sementara itu, Sony menghadirkan Uncharted 2: Among Thieves. Game ini membuktikan bahwa video game dapat menyamai kualitas film Hollywood. Adegan runtuhnya gedung, kereta yang melaju di tepi jurang, hingga ekspresi wajah karakter terasa sangat sinematik. Tidak lama kemudian hadir The Last of Us. Game ini memperlihatkan bagaimana grafis tidak hanya berfungsi mempercantik tampilan, tetapi juga memperkuat emosi. Tatapan mata Joel, ekspresi wajah Ellie, gerakan tubuh yang alami. Semuanya membuat pemain merasa benar-benar terhubung dengan karakter. Di sisi lain, dunia game juga mulai memasuki era open world. Lingkungan permainan tidak lagi terbatas pada beberapa level kecil. Kini pemain dapat menjelajahi kota, hutan, gurun, hingga pegunungan tanpa batas yang jelas. Salah satu contoh terbaik adalah Grand Theft Auto V. Los Santos terasa seperti kota yang benar-benar hidup. Mobil berlalu lalang. Orang berjalan di trotoar. Hewan berkeliaran di alam liar. Perubahan cuaca terjadi secara dinamis. Siang berganti malam. Semua itu berlangsung tanpa layar pemuatan yang mengganggu. Kemudian pada tahun 2018, dunia kembali dibuat terpukau oleh Red Dead Redemption 2. Game ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah grafis video game. Setiap detail dirancang dengan luar biasa. Lumpur menempel pada sepatu karakter. Salju meninggalkan jejak kaki. Kuda memiliki otot yang bergerak secara realistis. Kabut pagi perlahan menghilang saat matahari terbit. Bahkan reaksi karakter terhadap suhu lingkungan dibuat sedetail mungkin. Para pemain mulai bertanya-tanya. Apakah grafis video game akhirnya telah mencapai batasnya? Jawabannya ternyata belum. Karena di balik layar, para insinyur sedang mengembangkan teknologi yang jauh lebih canggih. Kecerdasan buatan mulai membantu menciptakan animasi yang lebih alami. Teknik pemindaian wajah membuat karakter digital hampir identik dengan aktor aslinya. Dan yang paling revolusioner adalah hadirnya teknologi ray tracing, sebuah sistem pencahayaan yang menghitung pantulan cahaya secara real-time sehingga menghasilkan bayangan, refleksi, dan pencahayaan yang sangat mendekati dunia nyata. Teknologi tersebut menjadi awal dari generasi baru. Generasi di mana batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin sulit dibedakan. Namun pertanyaan besar pun muncul. Jika grafis terus berkembang dengan sangat cepat, seperti apa masa depan video game dalam 10 atau 20 tahun mendatang? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menutup perjalanan panjang evolusi grafis video game, dari satu titik putih sederhana hingga dunia digital yang hampir tidak bisa dibedakan dari kenyataan. Masa depan grafis video game. Perjalanan grafis video game selama lebih dari 50 tahun adalah salah satu kisah evolusi teknologi paling luar biasa dalam sejarah manusia. Dari sebuah titik putih yang bergerak di layar hitam hingga dunia digital yang hampir tidak dapat dibedakan dari kenyataan, setiap generasi menghadirkan lompatan yang dahulu terasa mustahil.
Kini kita hidup di era ketika video game mampu menampilkan karakter dengan jutaan poligon, tekstur beresolusi sangat tinggi, serta efek cahaya yang mengikuti hukum fisika secara real-time. Namun perkembangan grafis ternyata belum berhenti. Justru saat ini industri video game sedang memasuki babak baru yang lebih revolusioner dibandingkan sebelumnya. Salah satu teknologi yang paling berpengaruh adalah ray tracing. Berbeda dengan teknik pencahayaan tradisional, ray tracing menghitung jalur cahaya layaknya di dunia nyata. Cahaya dapat dipantulkan oleh kaca, air, logam, bahkan lantai yang mengilap. Bayangan menjadi lebih lembut dan akurat, sementara pantulan objek terlihat jauh lebih alami. Ketika teknologi ini mulai diterapkan pada konsol modern seperti PlayStation 5 dan Xbox Series X, serta komputer dengan kartu grafis terbaru, banyak pemain benar-benar merasakan perbedaannya. Ruangan terasa lebih hidup. Malam menjadi lebih realistis. Sinar matahari yang masuk melalui jendela menghasilkan suasana yang belum pernah terlihat pada generasi sebelumnya. Selain pencahayaan, perkembangan lain yang sangat penting adalah motion capture. Teknologi ini memungkinkan gerakan aktor direkam secara langsung, lalu diterapkan ke karakter digital. Hasilnya, gerakan berjalan, berlari, bertarung, hingga ekspresi wajah terlihat jauh lebih alami. Kini, bukan hanya tubuh yang direkam. Ratusan titik sensor kecil dipasang di wajah aktor untuk menangkap setiap perubahan ekspresi, mulai dari senyum tipis hingga tatapan mata yang penuh emosi. Teknik ini membuat karakter dalam game terasa seperti manusia sungguhan. Kemudian hadir teknologi fotogrametri. Alih-alih menggambar batu, pohon, atau bangunan secara manual, pengembang kini dapat memotret objek asli dari berbagai sudut menggunakan ribuan foto. Komputer kemudian menyusunnya menjadi model 3 dimensi yang sangat detail. Hasilnya adalah dunia virtual yang hampir identik dengan dunia nyata. Kemajuan berikutnya datang dari mesin grafis modern seperti Unreal Engine 5. Teknologi seperti Nanite memungkinkan jutaan bahkan miliaran poligon ditampilkan tanpa mengurangi performa secara signifikan. Sementara sistem Lumen menghadirkan pencahayaan global yang berubah secara dinamis sesuai kondisi lingkungan. Dulu, pengembang harus mengorbankan detail agar game tetap berjalan lancar. Kini, mereka dapat membangun kota, hutan, gua, dan pegunungan dengan tingkat detail yang luar biasa. Namun bukan hanya grafis yang berubah. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai mengambil peran yang semakin besar. AI kini dapat membantu meningkatkan resolusi gambar, menciptakan animasi yang lebih alami, hingga membuat karakter non-pemain bereaksi dengan lebih realistis terhadap tindakan pemain. Di masa depan, bukan tidak mungkin setiap karakter dalam game memiliki kepribadian unik dan mampu berinteraksi layaknya manusia sungguhan. Teknologi virtual reality dan mixed reality juga terus berkembang. Kini pemain tidak hanya melihat dunia virtual melalui layar televisi, tetapi dapat benar-benar merasa berada di dalamnya. Dengan headset modern, pemain dapat melihat ke segala arah, menggerakkan tangan, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan digital. Batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin tipis. Namun di balik semua kemajuan tersebut, ada satu pelajaran penting yang tetap tidak berubah. Grafis memang mampu membuat sebuah game terlihat memukau. Tetapi grafis yang indah tidak pernah menjadi satu-satunya alasan sebuah game dikenang. Banyak game dengan grafis sederhana tetap dicintai hingga puluhan tahun karena memiliki cerita yang kuat, gameplay yang menyenangkan, dan karakter yang membekas di hati para pemain. Super Mario Bros., Tetris, Minecraft, hingga berbagai game independen modern membuktikan bahwa kreativitas selalu lebih penting daripada sekadar visual. Grafis adalah alat untuk memperkuat pengalaman, bukan tujuan akhir.
Mungkin suatu hari nanti video game akan terlihat benar-benar seperti dunia nyata. Mungkin kita akan memainkan game yang seluruh karakternya digerakkan oleh kecerdasan buatan, dengan dunia yang berubah secara dinamis mengikuti setiap keputusan pemain. Namun apapun bentuknya nanti, satu hal pasti. Semangat untuk menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan akan selalu menjadi inti dari industri video game. Perjalanan yang dimulai dari beberapa piksel sederhana pada awal tahun 1970-an kini telah berkembang menjadi dunia virtual yang mampu membuat jutaan orang tertawa, menangis, kagum, dan terinspirasi. Itulah evolusi grafis video game. Sebuah perjalanan luar biasa yang memperlihatkan bagaimana teknologi dan kreativitas berjalan berdampingan untuk menciptakan salah satu bentuk hiburan paling menakjubkan yang pernah diciptakan manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang evolusi grafis video game. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah teknologi, konsol game, dan perkembangan industri video game dari masa ke masa. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Teknologi virtual reality dan mixed reality juga terus berkembang. Kini pemain tidak hanya melihat dunia virtual melalui layar televisi, tetapi dapat benar-benar merasa berada di dalamnya. Dengan headset modern, pemain dapat melihat ke segala arah, menggerakkan tangan, dan berinteraksi langsung dengan lingkungan digital. Batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin tipis. Namun di balik semua kemajuan tersebut, ada satu pelajaran penting yang tetap tidak berubah. Grafis memang mampu membuat sebuah game terlihat memukau. Tetapi grafis yang indah tidak pernah menjadi satu-satunya alasan sebuah game dikenang. Banyak game dengan grafis sederhana tetap dicintai hingga puluhan tahun karena memiliki cerita yang kuat, gameplay yang menyenangkan, dan karakter yang membekas di hati para pemain. Super Mario Bros., Tetris, Minecraft, hingga berbagai game independen modern membuktikan bahwa kreativitas selalu lebih penting daripada sekadar visual. Grafis adalah alat untuk memperkuat pengalaman, bukan tujuan akhir. Mungkin suatu hari nanti video game akan terlihat benar-benar seperti dunia nyata. Mungkin kita akan memainkan game yang seluruh karakternya digerakkan oleh kecerdasan buatan, dengan dunia yang berubah secara dinamis mengikuti setiap keputusan pemain. Namun apapun bentuknya nanti, satu hal pasti. Semangat untuk menciptakan pengalaman bermain yang menyenangkan akan selalu menjadi inti dari industri video game. Perjalanan yang dimulai dari beberapa piksel sederhana pada awal tahun 1970-an kini telah berkembang menjadi dunia virtual yang mampu membuat jutaan orang tertawa, menangis, kagum, dan terinspirasi. Itulah evolusi grafis video game. Sebuah perjalanan luar biasa yang memperlihatkan bagaimana teknologi dan kreativitas berjalan berdampingan untuk menciptakan salah satu bentuk hiburan paling menakjubkan yang pernah diciptakan manusia. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang evolusi grafis video game. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seputar sejarah teknologi, konsol game, dan perkembangan industri video game dari masa ke masa. Sampai jumpa di video berikutnya, karena masih banyak kisah luar biasa yang menunggu untuk kita jelajahi bersama.